Oke, semangat pagi Sobat Delivers. Ya. Pada saat ini kita ditemani oleh Mbak Duta Wisata dari Kabupaten Boyolali, ya, mulai dari tahun 2017, 2018, dan 2019 sekaligus 2020. Ya. Mereka hari ini menggunakan busana rancangan dari Asmaradana Fashion Design. Ada dua tipe ini kok. Ya, dua tipe. Ini gaun, dua diapit, tetap Indonesianya tetap ada kebaya. Kebayanya ada. Kemudian make up hari ini di make up oleh Hana Parasayu. Ya. Mbak Hana Parasayu dibantu oleh Mas Surya Make Up, betul ya? Betul. Jadi ini hasil make upnya yang luar biasa. Nanti kalau Sobat Delivers butuh make up, ya bisa hubungi mereka. Nanti kontak-kontaknya akan saya sertakan ya ketika video ini diputar. Oke, sekarang kita akan kenalan dengan masing-masing ya. Dari berarti yang samping kiri saya dulu ya, samping kanan saya tidak ada apa-apa. Oke, yuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ina Dinda, Boyolali angkatan 2019 dan kebetulan jadi angkatan 2020 juga. Wih, rangkep ya? Iya, 2 periode. 2 periode. Itu aja perkenalan. Iya. Oh, tak pikir mau nyebutin bintangnya Kuliahnya. apa. Oh, bintangnya Gemini, ulang tahunnya 10 Juni kalau mau ngirim kado ke Boyolali. 10 Juni catat ya. Oke, lanjut. Lanjut, saya Misi Haryanti, biasa dipanggil Misi, tapi bukan permisi. Misi. Saya Mbak Boyolali 2018, kuliah di UNS. Kalau Intan tadi nyebutin ulang tahun, saya juga mau nyebutin ulang tahun 22 Desember besok. Oh, iya. Jadi kalau mau ngucapin silahkan, kalau mau mention di Misi Haryanti. Besok kalau kadonya ditunggu di rumah, Boyolali juga. Oke, Boyolali semua. Terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Kalista Deopsari, biasa dipanggil Kalista, dan saya tinggal di Kabupaten Boyolali. Tanggal lahir saya 8 Agustus, dan sekarang saya berumur 23 tahun dan sekarang bekerja di Universitas Gadjah Mada. Oke, Universitas Gadjah Mada. Calon dosen nih kayaknya. Calon dosen nih. Belum lulus. Calon dosen. Calon dosen. S2 dulu, baru bisa ya. Oke. S2 dulu. Oke, nanti saya juga masih ditemani dengan Mas Abi dan Mas Surya Uya. Uya Sutokoya. Mas Uya dari Asmaradana Fashion Design. Oke, nah ini saya memang sengaja ngajak Mas Uya sama Mas Abi itu untuk bergabung royok, soalnya saya kan berhadapan dengan 3, takutnya kalau kalah. Nah, Jadi pas ya satu-satu ya. satu-satu ya. Oke, ini kita mulai dari yang Mbak Kalista dulu ya, yang Mbak Duta Wisata Boyolali tahun 2017. Ini pertanyaannya bukan Bapak rebutan, Pasti dapat ya kok. pasti tahu pertanyaan ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah tentunya yang diinginkan sama para netizen. Nah, itu pertama itu status. Kebetulan sudah ada pasangannya. Sudah pasangannya. Jadi ya, bagi yang berharap sama Mbak Duta Wisata tahun 2017 dari Kabupaten Boyolali ya sudah ada yang punya. Tapi belum sampai nikah loh. Belum. Ya, kalau belum sampai di nikah tuh biasanya laki-laki, cowok ya netizen bisa. juga itu mereka punya semboyan sebelum janur kuning melengkung tuh semuanya masih possible ya. Oke. Pacarnya siapa namanya? Aduh. Aldo. Ya. Pura-pura berarti standarnya. Brondong loh. Oh, pacarnya Brondong. Brondong. Papan berarti. Seleranya yang masih muda. Selera muda. Berarti aja juga baru 23 dong. Anu lah, terus Brondongnya tuh umur berapa? Masih 2 tahun. 21. Iya, Oh, 2 tahun. tua kamu 2 tahun. Oke, tidak masalah ya. Suka yang muda-muda. Usia bukan menjadi halangan. Oke ya. Entah pacaran berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oh, udah karaten ya. Beda SMA mungkin dari. Sudah. Sejak SMA. SMA kelas 1
sampai sekarang. Wah, berapa tahun berarti? 5 tahun. Lebih. 5 tahun. Brodong jagung ya popcorn. Gurih kok. Gurih ya. Suka yang manis apa yang gurih? Gurih dan manis. Kombinasi ya. Oke, terus kita sekarang beralih ke misi. Ya, silakan. Ayo, sudah punya pasangan? Misi kebetulan single udah lama. Single udah lama. Ayo, cari brodong juga atau cari yang Jangan lebih tua? berondong deh kok. Jangan brodong. Jangan berondong. Yang masih muda, lebih tuaan dari kamu atau tua banget dari kamu? Iya lemah banget. Waduh, jangan. Nanti saya dikira piaraan. Yang udah tua di atasku, tapi ya jangan tua-tua banget lah. Ya lebih tua Tapi lebih tua. Oke, kira-kira yang mau dicari itu umurnya berapa? Ini supaya mereka nanti yang denger-denger ya, netizennya kita, sobat river kita yang denger, kalau umurnya cocok siapa tahu bisa melamar. Iya, melamar kerjaan. Selisihnya ya 45 tahun lah. Oh, sekarang umur 21. 45 tahun berarti yang 25 tahun sama 26 tahun boleh daftar ya. Nanti kita kasih IG-nya ya. IG-nya kita kasihkan. Nanti bisa di DM ya. Habis gini DM saya jadi rame kok. Tujuan kita kan memang bisa rame. Siap. Wah, kalau belum punya pacar berarti tidak ada yang bisa dikorek-korek ya. Nggak ada yang bisa dikorek-korek. Tindernya seperti apa? Ya. Yang dicari itu apa? Rambutnya sama. Enggak, jangan. Oh, jangan. Kalau rambutnya sama, kita susah. Kenapa? Rebutan hair treatment-nya. Rebutan hair treatment. Kalau saya lebih prefernya seperti ini ya. Kalau rambutnya semuanya ini dibilang apa ya? Cruel ya. Iya, curly. Curly ya. Iya, Kalau biasa curly, dulu ya. curly itu bukan kayak gini, ini sudah lebih ruwet lagi. Kayak hidung dong kok. Kalau yang cewek kribo gini, cowoknya juga kribo, anaknya apa? Afro pasti. Bundet. Koil gini. Kalau mau nyisiri lah. Oke, sekarang kita berpindah kepada Mbak Duta Wisata yang tahun 2019 merangkap juga yang tahun 2020 karena 2020 ini nggak diadakan ya, alasan COVID nih ya. Jadi 2 tahun lumayan. Oke, sudah punya pacar? Sudah. Berapa lama pacaran? Udah 3,5. Hampir mau 3,5. Hampir mau 3,5, sudah 3,5. Maunya gimana? Maunya apa? Mau 3,5. Mau 3,5. Oke. Terus namanya siapa, boleh disebutin? Namanya Arsnu Melon. Melon. Aku cuma ngerti melon. Oh, kiranya Melon, cuma nama aslinya Arsnu. Kenapa enggak mau semangka? Nggak tahu, karena Oke, bentuknya ya. kayak melon. Kalau kayak melon ini terus apa? Kita nggak ikut-ikutan kok. Ini labu ya. Oke, barangkali dari Mas Uya ada yang mau ditanyakan? Loh, nggak boleh bingung. Mau dijahit ngeroyok bingung. Untuk masa-masa pandemi kayak gini, terus aktivitas kan pasti ada paguyuban nih kayaknya. Iya. Paguyuban, terus aktivitasnya apa sekarang untuk paguyuban Duta Wisata? Sebenarnya tuh kemarin banyak banget aktivitas sebelum COVID. Terus karena adanya COVID ini tidak ada pemilihan, tidak ada acara kedinasan yang biasanya Ya, orang sebenarnya ramai gitu. ya. Biasanya kan orang dinas itu datang, dinas luar datang ke Boyolali, kita yang menyambutnya. Tapi karena adanya COVID ini, jadi kan tidak ada aktivitas di Kabupaten Boyolali. Tapi kemarin kita sempat bikin video buat Kabupaten Boyolali tentang pariwisata. Jadi kita itu gimana ya, kayak kita bikin video berkaitan tentang COVID yang Promosi pariwisata di era new normal gitu. iya gitu. Jadi kita peragain gimana wisatawan yang baik saat new normal itu seperti apa. Kita harus pakai masker, kita harus pakai hand sanitizer dan seperti itu. Dan semua kita terapkan itu dalam
maksudnya dalam bentuk cerita gitu. Jadi seakan-akan memang orang-orang yang mau berwisata itu nanti kalian bisa seperti ini gitu. Terus juga kegiatan-kegiatan lain kayak misalkan waktu awal-awal itu kita ada galang dana gitu, terus Pembagian ada masker. iya pembagian masker, terus kayak promosi-promosi yang kita bikin kontennya kecil-kecilan aja yang untuk ayo kita sosialisasi, kita harus saling menjaga di era pandemi ini. Mantap. Ini kayaknya besok ke depan jadi next Putri Indonesia tahun sekian deh. Amin. Doanya ya Indonesia Kak ya. bukannya usianya ada batasannya. Sampai 25. 25. 25. Ini yang belum ada yang 25. Masih terbuka Masih lebar bisa. semuanya. Masih bisa. Mantap tuh. Yuk dari Mas Uya ada pertanyaan? Jangan nanya size Bu ya. Size sepatu kok. Nah, size sepatu tuh masih boleh ya. Saya baju nggak apa-apa kan? Dia desainer. Iya. Siapa tahu kita besok di ini lagi ya Kak. Oh boleh, Boleh, Mas Uya. Meritnya pakai tulisannya. Iya. Ayo Mas Uya, kok diam aja. Tank top. Tanya apa? Terus ini ya, berarti otomatis tahun ini nggak ada pengiriman duta wisata antar ini ya provinsi kayak gitu Enggak ada, karena Nggak Jawa Tengah juga enggak diadain. Oh gitu. Jadi semua close. Sebenarnya pun kalau mau diadakan itu beberapa kabupaten sudah ada yang mempersiapkan gitu. Dan kan kalau di Pemda gitu tuh mereka ada pendanaannya kan. Iya, betul. Jadinya udah disiapkan itu semua. Tapi ketika dari provinsi sudah gong nggak ada penyelenggaraan di provinsi, jadinya mereka langsung dialihkan dananya juga. Beberapa gitu. Ada juga yang masih di keep, terus mereka masih mengadakan juga ada, tapi nggak banyak. Maksudnya kalau di Sukoharjo kayaknya tahun ini juga nggak mengadakan. Nggak ada. Iya, nggak ada. Dari kabupaten di Jawa Tengah yang mengadakan cuma satu kayaknya. Oh gitu. Iya. Oh kemarin Cilacap ada juga, ada dua kalau nggak Kalau salah. yang di Solo Raya cuma Karanganyar. Ya, kalau yang Solo Raya cuma Oh, iya. Nah, kalian bisa tertarik untuk ikut ini kan semacam mestinya pemilihannya kan diadakan seperti semacam lomba tuh. Iya. Nah, kalian bisa tertarik untuk kemudian mengikuti lomba itu motivasinya apa? Mungkin dari Mbak Kalista. Iya. Mulai Dari yang 2017. paling paling senior. senior ya. Kalau paling tua belum tua. Kan udah 2-3 tahun. Nah ya makanya yang paling senior. Kita Udah, sebut aja tahunnya halus harus kan. Yang pertama, tujuannya buat membanggakan orang tua. Oke. Terus yang kedua itu kan kita mengikuti lomba kompetisi, jadi kita itu bisa menjadikan itu sebagai apa ya, supaya kita itu mempunyai sertifikat dari pemenang duta wisata itu untuk di jenjang karir yang lebih tinggi. Seperti mencari pekerjaan, kita memerlukan sertifikat itu untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Hubungannya apa dengan sertifikat dengan pekerjaan? Mungkin Kira-kira buat pekerjaan jadi apa yang lupa? Batu loncatan gitu ya. Iya. Ada nilai plus. Ada kan? nilai plus jika kita memiliki sertifikat Oh, dari duta wisata itu. itu nilai plusnya tapi itu terus apa lagi? Masih ada. Udah. Udah. Takutnya dia ngabis-ngabisin kamu udah Tahu aja dia kok. dibagi kayaknya. Dibagi. Oke yang setengah senior. Setengah senior. Kalau saya sih sebagai ajang aktualisasi diri sih kok. Maksudnya karena dulu saya itu emang bener-bener tomboy banget. Dan ketika ikut ini jadi sedikit cewek. Sedikit. Jadi Tapi sedikit juga masih kelihatan tomboy ya. Iya. Suka manja. Nah, soalnya kalau maskulin itu jiwa maskulinnya udah dari lahir gitu. Jadinya dari orang ya. Jadi meskipun cewek, jiwanya maskulin gitu. Terus ikut ini biar agak feminin dikit gitu. Biar bisa menata diri biar jadi cewek gitu. Harapannya nanti kalau punya cowok ya dia bisa lihat saya sebagai cewek gitu loh. Takutnya nanti saya nggak dapet cowok gara-gara dilihatnya wah ini anak maskulin banget nih. Tetap cowok itu ya. Tetap cowok gitu kan. Ya tapi kan kalau ada cowok mengira kamu cowok itu kan kacamatanya mesti tak beres. Buta atau gimana? Biasanya sih ibu-ibu. Oh ibu-ibu.
biasanya ibu-ibu di pasar gitu. Soalnya kan kalau kita ke pasar ya udah pakaiannya seadanya aja, yang penting kita nyaman kan. Apa? Pen itu? Wah enggak lah, Oh, kirain pakai training, pakai jaket, tutup, udah kan kok. Terus ditanyain lah itu sama ibu-ibu gitu, mau beli apa mas? itu lihatnya dia dari belakang, ibu itu lihatnya dari belakang, dari samping atau dari depan? Dari depan gini, ada pada depan gini, ada pada depan, bu, bade beli gitu kan. Makanya orang Jawa di desa kan kok. Terus mau beli apa mas? Bener-bener yang mas gitu. Makanya dia terus tertarik di dunia duta wisata ya. Tertarik di dunia wisata tujuannya karena ada temen juga yang dia udah di duta wisata lebih awal gitu. Terus akhirnya udahlah kamu ikut aja gitu. Dia manggil saya Brimob. Dia Brimob. Terus Singkatannya apa tuh Brimob? Linte mau gak mati. Brimob. Tak kira brigade mobil. Gitu terus udahlah ikut aja Mob gitu kan. Ikut aja gitu. Oh ya udah ikut akhirnya diajarin cara dandan, diajarin cara biar jadi cewek. Terus tertarik. Ya udahlah karena udah nyemplung basah aja sekalian. Oh, basah saja. Jadi kalau jangan main-main di tepian air, nyemplung berenang sekalian. Iya, benar. Nggak usah nanggung. Nggak usah nanggung. Jangan nanggung. Oke, kalau dari Mbak Duta Wisata yang 2019, Intan? Kalau saya sebenarnya ikutnya itu karena kan udah ikut 2 kali, yang 2018 sama 2019, tapi yang 2018 gagal. Yang 2018 Kalah sama Brimob. Karena beliau niat banget, saya kayaknya cuma setengah-setengah. Oh, Terus kalah niat. akhirnya kalah karena 2018 juga karena terpaksa udah didaftarin, akhirnya 2019 daftar lagi. Udah niatnya ya kayak 2 kali saya, yang pertama buat banggain orang tua, yang kedua buat batu loncatan, yang ketiga buat apa ya, nambah relasi juga sih. Terus yang apa ya, yang lain-lainnya sih mau ngecek aja sebenarnya kemampuannya udah sampai mana buat tolok. Mau buat tolok gitu. Oke. Terus kalau ukurnya apa kan? Soal ukurnya sampai sekarang belum ketemu. Loh, harusnya kan taruh standarnya di mana gitu. Itu yang harus dikejar sebagai tolak ukur. Kalau standarnya sih nggak apa ya, nggak muluk-muluk, yang penting kalau aku prinsipnya nggak mau taruh ekspektasi terlalu tinggi, takutnya kalau nggak kesampaian nanti malah kecewa sendiri. Gitu ya. Jadi malah takut kalau menggantung cita-cita setinggi langit. Ini kan nasihat dari zaman dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dan supaya kalau itu meleset pun itu juga sudah satu target yang tinggi gitu. Jadi harusnya seperti itu loh. Tapi ini malah nggak berani tinggi-tinggi. Iya, karena orangnya gampang baper, gampang kecewa. Jadinya Baperan. ambisiusnya ya ambisius tapi nggak banget gitu, biar nggak ngecewain diri sendiri. Ini mestinya nanti harus dapat konseling. Nah, saat dulu kan kerjaannya keliling Indonesia itu kan memotivasi orang. Di pekerjaan saya yang ya sebenarnya hari ini saya masih usaha saya, tapi saya sendiri sudah bukan jadi direkturnya. Dulu kan saya juga direktur marketing, kan saya keliling Indonesia untuk motivasi orang. Makanya kenapa saya tertarik. Tapi ya itu kalau intannya tertarik, kalau tidak tertarik ya tidak usah dipaksa ya. Oke, sekarang Mas Abi dari tadi diam aja apa ya? Saya tidak nyuruh Mas Abi ke sini itu juga Mas Uya ya. Kok keren banget. Mas Uya tuh tak tahu di sini tuh bukan cuma sebagai pemanis, karena manisnya juga enggak gitu loh. Maksudnya kan bukan gula gitu loh. Saya nggak bicara fisik loh ya, nggak bicara fisik terlalu vulgar mungkin kita. Yuk, Mas Uya. Mau tanya ini apa masalah tempat? Kok yang berwibawa dikit suaranya. Masalah kan sudah ada duta wisata, jadi kan mungkin kan ada tempat-tempat wisata, jadi pengen tahu tempat wisata di daerah Boyolali ini. Yang mungkin baru booming ini. Oh, gini. Sama tahu kalau kalian kenakan daerah wisatanya bagus, bisa dipakai Asmara Tani untuk fotosyuting. Kalau Boyolali sih senternya itu yang paling ramai banget, yang paling happening itu Selo ya. Oh ya. Karena Selo itu banyak banget kayak wisata alamnya juga ada, yang buatannya juga ada, kayak yang baru sekarang tuh Bukit Sanjaya itu loh kok. Jadi itu dibuat kayak pura kayak di Bali.
Itu di kayak di lereng gunung gitu, jadi backgroundnya itu Merapi sama Merbau. Itu yang baru happening banget sih cuma itu. Sama Embung Manajer ya? Sama Embung Manajer. Jadi kalau sunrise pengen berkemah ke Embung Manajer kan? Ke agendakan. Foto di sana. Kalau yang suasana hutan-hutan sih Kebun Raya ya. Kebun Raya Indragilo itu buat photoshoot juga kesannya lucu di hutan-hutan kayak di taman-taman gitu juga. Hutan atau taman? Ada kayak semacam hutannya, tapi juga ada yang buat tamannya. Pohonnya pohon tua-tua besar-besar atau ada yang besar juga. Karena dulu itu kan kayak rimbun banget kayak hutan, bener-bener hutan, terus diambil pohonnya sebagian buat dibikin taman, terus sama yang sisanya masih hutan-hutan. Kalau pohonnya masih pohon tua-tua besar-besar, itu buat spot untuk foto juga bagus. Karena saya juga pernah ambil photoshoot di taman Bogor tuh namanya Kebun Raya Bogor. Saya pernah sana photoshoot juga. Waktu itu sama Darwis Triadi. Dan saya gini muridnya. Saya pernah mau difoto sama Darwis tapi nggak jadi. Kenapa? Nah, sekarang kamu difoto muridnya. Sama aja. Saya waktu itu belajarnya khusus untuk lighting. Oh. Makanya itu lightingnya sekarang segede-gede ban semua. Tentang desainer kan? Oh enggak, kita hari ini enggak bahas desain. Kita hari ini tuh bahas 3 mbak Boyolali. Oke, nah ini sebagai Mbak Boyolali, Mbak Duta Wisata Boyolali, kira-kira tugasnya selain memperkenalkan wisata itu ada apa lagi sih dengan kalian terpilih sebagai Duta Wisata Boyolali? Tentunya kan kerjaannya bukan kemudian cuma kenalin wisata-wisata itu kayak travel agent kan dong. Iya. Mesti ada yang lebih spesifik gitu. Kira-kira apa? Kalau menurut saya itu kita itu harus kreatif dan juga kita harus aktif karena sebagian besar biasanya tuh dari Mbak Boyolali yang sudah terpilih mereka itu tidak aktif untuk melakukan sosialisasi ataupun mengajak generasi muda untuk melakukan sesuatu yang positif di Boyolali. Jadi menurut saya itu sih yang paling penting, dia harus kreatif dan aktif. Nah, kreativitasnya itu kira-kira apa kalau dari Kalista? Dia harus kreatif untuk menyelenggarakan acara-acara yang positif di Boyolali. Contohnya aktif membuat sosialisasi akan sadar wisata. Jadi mereka sadar akan wisata yang ada di Kabupaten Boyolali. Kalau dari misi, peran jadi Mbak Boyolali itu bukan cuma sekedar aktif kreatif aja gitu. Kalau dari Mbak Kalista tadi kita aktif kreatif untuk sosialisasi gitu. Tapi kalau dari misi juga bisa untuk edukasi. Jadi kita edukasi ke teman-teman semuanya, ke masyarakat gitu. Gimana caranya kita berwisata itu yang baik gitu. Karena sebagian besar orang Indonesia itu kalau kita amati, saya amati juga, mereka berwisata sekedar menyenangkan diri sendiri gitu. Tapi lupa tentang tempat wisata itu gimana caranya mereka menjaga biar besok kalau mereka balik lagi itu tetap terjaga seperti itu gitu. Jadi mereka umpamanya wisata sambil bawa pilot terus curai-curai itu kan merusak ya? Itu merusak gitu. Nah tugas kita di situ juga sebagai edukator gitu. Kalau tempat wisatanya ini kita jaga dengan baik, besok juga kita akan menikmatinya lagi itu dengan baik juga gitu. Terus juga buat sadar lingkungan, karena di tempat wisata itu nggak cuman kita berwisata dengan coret-coret aja gitu, tapi kita juga harus menjaga kebersihannya gitu. Terus jangan merusak, misalkan di tempat wisata alam, jangan merusak alamnya. Tebang-tebang, bakar-bakar gitu ya? Bakar-bakar, tebang-tebang gitu. Buang sampah sembarangan. Ya, buang sampah sembarangan. Ada lagi kalau dari misi? Sama itu tadi sih kok kayak tujuan awal saya sebagai aktualisasi diri gitu. Jadi ketika sudah berperan menjadi Mbak Boyolali itu juga secara nggak langsung kita bisa
mengaktualisasi diri ya. Kayak kita belajar banyak hal dan kita di sana juga ketemu dengan banyak orang, dengan banyak relasi, dengan banyak orang penting gitu. Karena kita juga sebagai misalkan orang di balik protokoler gitu. Jadinya kita juga diajarkan untuk gimana caranya kita bersikap dengan baik, gimana caranya kita menjadi seorang penyambut yang baik gitu. Terus gimana caranya kita memiliki manner yang baik dalam bersosialisasi. Oke, kalau Intan? Kalau dari aku mungkin menambahi dari Mbak Misi sama Mbak Kalista, aktif kreatif Duta Wisata sendiri itu nggak cuma mengenalkan pariwisata. Kalau dari angkatan 2019 kemarin itu kita juga buat kayak Duta Wisata mengajar. Jadi background dari anggota-anggota Duta Wisata kan nggak cuma kuliah, nggak cuma pelajar, tapi ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan kemampuan itu semaksimal mungkin buat masyarakat juga. Jadi kita buat Duta Wisata mengajar, Duta Wisata peduli lansia, seperti itu. Karena kita kan juga secara nggak langsung ya, Duta Wisata itu kan jadi public figure-nya Boyolali. Jadi tindak tanduk kita ditiru sama orang lain. Jadi ya sebisa mungkin kita memberikan contoh-contoh yang baik buat orang lain. Karena dari Duta Wisata kita punya semboyan Kak, setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Jadi kita mengoptimalkan apa ya, kemampuan kita aja lah biar dicontoh orang lain itu juga bagus-bagus aja. Oke, luar biasa. Jadi pertanyaannya mungkin rada sensitif ya. Kalau dari Pemkab Boyolali tentunya kan kalian dapat honor loh, bukan cuma second ucapan terima kasih loh. Kira-kira bisa disebutin nggak? Kalau nggak mau sebutin angka, kira-kira bisa buat beli apa? Umpamanya, oh ini bisa buat beli bakso segerobak atau sekolah. Nanti kan bisa dikira-kira honornya berapa. 2017 dulu dengan Mbak Kalista. Jadi kita pas saya jadi Mbak Boyolali itu kan kita mendapatkan hadiah dari Kabupaten Boyolali, yaitu uang tunai sebesar, kalau tahun saya itu 3 juta rupiah beserta dengan alat make up. Terus Setiap bulannya juga saya mendapatkan gaji ya. Jadi kalau di Boyolali itu kita mendapatkan gaji per bulannya, tetapi dibayarkan 3 bulan sekali yang bisa buat beli make up lah waktu itu. Make up ya, kelas apa nih? Lokal-lokal aja berarti. Oke, kalau yang Misi 2018? Kalau 2018 itu hadiahnya 4 juta plus makeup. Kalau gaji per bulannya ya bisa buat beli sepatu sepasang lah. Sepatu sepasang dengan harga yang menengah. Menengah itu artinya kaki sudah nggak lecet atau? Ya, udah empuk, udah nggak lecet. Tuh. Ya. Kira-kiranya bisa diketahui ya. Kalau nggak tahu nanti DM sendiri. Oke, terus kalau yang 2019 sampai 2020, Intan? Kalau 2019 menangnya itu dapat uang 2,5 juta. Lumayan turun? Iya, 2,5 juta sama trofi. Oh, trofi. Tapi tetap sama. Trofi kanan slip itu kan? Trofi piala. Trofi piala. Tapi piala punya Intan paling besar gede dari angkatan sebelumnya. Lalu dia paling kecil ya? Digantinya di trofi. Dia trofi paling Kalau kecil. per bulannya tetap sih sama, dapat gaji juga. Mungkin besarannya juga sama. Tapi kalau ini di angkatan saya itu diambil per 4 bulan. Jadi nyiapin LPJ, lembar pertanggungjawabannya. Ya. Itu per 4 bulan sekali nanti gajinya. Oh, jadi tambah syarat itu. Sama sih semua Pak. Sebenarnya sama. Semua sama. Saya kirain yang 2019 terus tambahin syarat lagi. Enggak. Kasihan kok. Kalian ya. Paling kecil masa dikasihnya yang paling berat ininya syaratnya. Jadi syaratnya sudah dari dulu sama. Sama. Terus ini apa? Suka dukanya itu apa? Ketika waktu ikut lomba pemilihan, terus juga suka dukanya sekarang ini ketika menjalani jadi Mbak Duta Wisata dengan
1 tahun ya 1 tahun per 1 tahun terus ada kunjungan lagi. Nah, ada suka dukanya ya dari yang Kalista ya 2017 itu. Kalau sukanya sih yang pertama kita bisa dapat relasinya bertambah, terus juga banyak jobnya nggak hanya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali tapi juga dapat job dari luar Boyolali, bahkan Solo, Jogja itu banyak banget yang minta kita buat sekedar untuk mempromosikan bajunya atau make up atau fashion show lah seperti itu. Kalau dukanya sekarang ini mungkin itu sih capek. Capek aja. Tapi nggak capek kalau ada uangnya. Semua tetap kecuan. Itu kok. Nah, waktu pemilihan dulu ada suka dukanya Pak. Itu kan ceritanya Kalista waktu jadi sudah terpilih kan. Nah, waktu pemilihan dulu ada suka dukanya kan? Waktu karantina, jadi kita itu ada karantina sebelum melakukan pemilihan duta wisata itu. Menurut saya dukanya itu kita terlalu terforsir kegiatan dalam karantina itu. Jadi kita itu dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi itu kita dibekali, dan juga kita harus latihan buat malam grand final pemilihan duta wisata Kabupaten Boyolali. Itu karantinanya berapa hari? Kalau saya kemarin 4 hari. 4 hari. Yang lainnya 4 hari 3 malam. 4 hari. Kalau semua 4 hari 3 malam. Ya lebih lama karantina COVID ya 2 minggu. Malah ini udah 6 bulan lagi. Oh, ini pandeminya. Iya. Nah, maksud saya kalau ketika orang dinyatakan isolasi. COVID harus dikarantina. Karantinanya Kalau itu isolasi itu biasanya nempel-nempel. Selotip. Isolasi. Oke, kalau dari misi? Kalau dari misi, waktu karantina itu sukanya seneng kita, maksudnya kita bisa bareng-bareng terus gitu. Ada teman buat kita latihan sama-sama gitu, terus dapat ilmu baru gitu. Tapi dukanya ya itu ngantuk banget karena acaranya padat, terus juga rasa deg-degannya dengan persaingan satu sama lain itu yang bikin kita kayak terbatasi gitu loh. Jadi ketika kita mau explore gimana caranya kita berteman, terus ayo dong temenan gitu, ayo kita ngobrol bareng-bareng gitu, itu ada yang membatasi karena enggak lah, kamu tuh sainganku gitu, nanti kamu tahu borokku gitu kan, tahu borokku gitu kan, jangan sampai nanti kamu nyalip aku gitu, biasanya gitu. Tapi mungkin kalau sekarang mereka yang buat sekarang yang tahun baru-baru itu udah punya rasa kekeluargaan yang tinggi ya, jadinya nggak, saingan itu ya cuman sekedar kompetisi aja, nanti ketika udah selesai kita bisa bareng-bareng lagi jadi teman-teman gitu. Kalau yang suka dukanya sekarang setelah menjabat, banyak kan sukanya sebenarnya, kita bisa dapat itu tadi relasi banyak banget, terus bisa ketemu dengan beberapa orang penting yang sebenarnya kita nggak pernah expect buat wah bisa ketemu nih, bisa berjabat tangan, bisa kita saling sharing gitu. Terus juga banyak job, udah ya pastilah. Lagi kita bisa tahu banyak hal tentang kabupaten kita sendiri. Gitu. Karena nggak cuma dari wisata aja, tapi kita juga dibekali dengan hal-hal atau ilmu-ilmu dari dinas-dinas yang lain. Oke, luar biasa. Terus kalau dari Intan suka dukanya waktu pemilihan dan waktu sekarang menjabat 2 periode lagi. Kalau dari saya sih suka dukanya pas di karantina ya itu, sukanya bisa kumpul-kumpul bareng sama teman-teman, lebih ke keluarganya lebih dapet gitu ya. Apalagi kalau habis Korea itu nggak bisa tidur, terus ngumpul di satu kamar cerita-cerita, bisa sharing-sharing. Kalau dukanya ya itu capek, terus gampang nggak fokus karena pikirannya cuma lapar, coffee break. Manusiawi. Sama apa ya? Kalau yang suka dukanya pas sudah jadi Mbak Boyolali, sukanya itu lebih banyak relasinya, lebih banyak dikenal orang, terus cari kerjaan juga gampang kebetulan. Tapi ya dukanya ini sih lebih ke kalau gampang dapat kerjaan nanti dikiranya pantas sama Mbak Boyolali, dikiranya itu
karena ada tapi itu kan embel-embelnya. tetap satu prestasi loh. Iya, cuma kan Itu bukan menurut problem. orang lain kan jadi negatif. Sebenarnya tergantung gimana perspektifnya orang. Oke. Nah, ini kalian semua masing-masing bicara bahwa kemudian dapat relasi lebih bertambah banyak relasi. Kira-kira siapa orang-orang yang paling berkesan yang ketika kalian menjabat sebagai Mbak Duta Wisata itu yang kalian temui? Orang yang paling berkesan. Umpamanya siapa gitu. Kalau saya pasti tidak berkesan. Oke, dari Kalista dulu. Jadi dalam lingkup duta wisata. Ya, orang luar. jadi kalian kan ketika menjabat itu kan kemudian juga ada tamu, pejabat dan siapa lah. Itu kira-kira yang paling berkesan untuk kalian itu siapa? Ketemu dengan siapa? Yang paling aja, kan mesti ada dong. Dan kemudian kalian juga merasa proud, bangga di situ. Mas Maradona Fashion Design. Ya, kalau memang kalian bangga dengan ketemu dengan Mas Abdi, ya ada apa sebutkan aja. Paling bangga itu sebenarnya ketemu sama pejabat-pejabat tinggi, yaitu Pak Ganjar, Pak Joko gitu tuh. Oh, itu juga ketemu. Paling berkesan. Paling besar. Misal itu. Terus kalau misi dapat kesempatan bertemu dengan Ibu Dubes Ekuador. Ekuador. Ya. Karena kebetulan banget dari duta wisata itu dapat kesempatan buat berkunjung ke sana waktu itu. Oh, berkunjung bukan dari Bukan. duta besarnya yang ke Boyolali bukan? Bukan. Oh, Jadi, malah disuruh berkunjung ke sana. Ya, dapat kesempatan untuk Ke Ekuador atau cuma Ke Ekuador. ke Ekuadornya? Iya. Enak ya. itu kebetulan banget dapat kesempatan buat berkunjung ke sana, terus jadi delegasi dari Indonesia bareng sama grup Topeng Ireng Duta Seni. Dan Ya. juga dari ada satu tim lagi itu dari Bali, Om Balawan Bantuan Etnik Fusion. Itu. Iya, kita bisa kolaborasi di sana, terus ketemu dengan Ibu Dubes di sana, terus ketemu dengan wali kota di sana juga, wali kota di festival yang kita datangi itu. Dan itu yang sampai sekarang yang masih berkesan banget. Malah berkesan itu ya. Oke. Kalau Intan, 2 periode tentunya banyak ya, tapi kasih Tapi kan dua contoh aja. baru menempuh 1 periode kok. 1 periode COVID ya. Nggak ada kegiatannya, nggak ketemu sama 2020 ini lebih kosong ya kan? Iya, kosong hampa. Melas banget. Melas ya. Lagi. Kalau berkesan sebenarnya semua berkesan ya, karena semua udah dianggap penting semua. Berkesannya berkesan. Cuma kalau berkesannya paling pejabat-pejabat ya kayak Mbak Kalista, Pak Ganjar kayak gitu. Oh gitu. Itu yang berkesan. Kalau sama Mas Lia, Mas Abdi. Oh ya berkesan juga. Berkesan. Semuanya berkesan, penting semua. Oke, ini terakhir untuk kalian yang senior untuk next kalau ada pemilihan duta wisata Boyolali lagi, kalian ada pesan-pesan apa untuk junior kalian? Ada pesan-pesan apa? Ya, dari Mbak Duta Wisata yang 2017 dulu. Tertua pasti yang pertama. Oh iya, kita kasih kehormatan. Ada Jawa itu kan orang yang lebih dituakan yang lebih datang utama. Jadi untuk generasi muda Kabupaten Boyolali, saya berharap jika kalian mendaftarkan diri sebagai Mbak Boyolali, kalian harus bertanggung jawab, harus lebih aktif dan kreatif dan juga cerdas. Oke, dari misi. Dari misi, kalau Mbak Kalista bilangnya bertanggung jawab, aktif, kreatif. Kalau dari misi, langsung gak usah pakai takut-takut. Soalnya jangan kebanyakan mikir juga gitu. Kebanyakan orang yang mau daftar itu mereka pasti mikir, nanti gak jadi deh gitu. Soalnya dia udah kayak gini nih gitu. Aku bisa gak ya jadi kayak dia gitu kan, kayak senior-seniornya udah wah bagus-bagus banget gitu. Gak usah kebanyakan mikir, daftar aja, tunjukkan potensi kalian dan jangan lupa berlatih. Oke, kalau dari Intan? Kalau dari saya sih yang penting semangat, jangan takut, optimis aja. Yang penting yakin sama doa. Udah gitu. Oke, yakin dan doa.
Oke. Baik Sobat Rivers, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan kemudian juga bunyikan loncengnya supaya ketika ada lagi uploadan dari The Living Photography and Resto, kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi dan bisa menontonnya ya. Kita akan hadirkan terus model-model yang cantik-cantik dan yang tentunya tidak kalah seru. Oke, semangat terus dan salam.